Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawanda Aimar Fuah dengan NIM 226121051 dari kelas 5B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester pada mata kuliah Akhlak dan Tasawuf. Pertanyaan nomor 1 adalah mazhab pada ajaran tasawuf. Yang pertama yaitu ajaran tasawuf Rabi'ah Al-Adawiyah. Tokoh pada ajaran ini adalah Rabi'ah Al-Adawiyah yang memiliki nama lengkap yaitu Ummu Al-Khair bin Ismail Al-Adawiyah Al-Qishiyah. Konsep ajaran tasawuf Rabi'ah Al-Adawiyah seperti cinta tulus kepada Allah atau mahabbah. Menurut Rabi'ah, cinta kepada Allah bukan sekadar perasaan, melainkan pengabdian yang total. Konsep ajaran yang kedua yaitu pengabdian diri kepada Allah tanpa mengharap apapun dari dunia. Konsep berikutnya adalah mengatasi ego dan keinginan duniawi untuk mencapai kesempurnaan spiritual. Rabi'ah menekankan pentingnya tazkiyah atau penyucian di jiwa yang harus dilakukan dengan membersihkan hati dari segala bentuk ego dan nafsu buruk. Konsep lain dari ajaran tasawuf Rabi'ah Al-Adawiyah yaitu pencapaian ma'rifah, yaitu pengetahuan yang sejati yang hanya diperoleh melalui kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, konsep Rabi'ah adalah mencapai kesempurnaan melalui ibadah dan pengorbanan, dan kehidupan sederhana dan kehadiran Tuhan dalam setiap saat. Ajaran tasawuf yang kedua yaitu ajaran tasawuf Al-Ghazali. Tokoh pada ajaran tasawuf Al-Ghazali yaitu Abu Hamid Al-Ghazali sendiri. Konsep pada ajaran ini ada 3, yaitu tauhid, makafah, dan ma'rifah. Yang pertama, menurut Imam Al-Ghazali, tauhid yaitu pangkal atau dasar dari seluruh doktrin dan ajaran tasawuf. Makafah yaitu ketakutan. Ketakutan bisa terjadi karena melihat dan menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingat banyaknya dosa yang kita lakukan. Sedangkan ma'rifah yaitu pengetahuan yang tak mengenal keraguan, sebab yang menjadi objeknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu ajaran tasawuf Abu Yazid Al-Bustami. Tokoh pada ajaran ini adalah Abu Yazid Taifur bin Isa bin Surushain Al-Bustami. Konsep ajaran ini ada beberapa, yaitu fana, baqo, dan ittihad. Pengertian fana yaitu hilangnya semua keinginan hawa nafsu seseorang, tidak ada pamrih dari segala kegiatan manusia, sehingga ia kehilangan segala perasaannya dan dapat membedakan sesuatu secara sadar, dan ia telah menghilangkan semua kepentingan ketika berbuat sesuatu. Pengertian baqo yaitu mendirikan sifat-sifat terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu ittihad. Pengertian ittihad adalah tahapan selanjutnya yang dialami seorang sufi setelah ia memahami tahapan fana dan baqo. Dalam tahapan ini seorang sufi bersatu dengan Tuhan. Ajaran yang terakhir adalah ajaran tasawuf Zunun Al-Misri dan Al-Halaj. Tokoh pada ajaran ini ada Zunun Al-Misri yang memiliki nama asli yaitu Abu Faid Zunun Al-Misri dan Abu Al-Mughith Al-Husain bin Al-Mansur bin Muhammad Al-Baidawi atau Al-Halaj. Dan konsep pada ajaran Zunun Al-Misri yaitu mahabbah dan ma'rifah. Mahabbah adalah cinta yang murni yang tidak terikat oleh dunia, melainkan berfokus pada kedekatan dengan Tuhan. Sedangkan ma'rifah menurut Zunun Al-Misri adalah pengetahuan tentang Tuhan yang diperoleh melalui hati. Dalam pandangan ma'rifah adalah tingkat tertinggi dalam tasawuf yang hanya dapat dicapai setelah melewati tahap-tahap seperti taubat, tawakal, sabar, dan ridho. Sedangkan konsep ajaran tasawuf Al-Halaj adalah huluj, Nur Muhammadiyah, dan Wahdat Al-Adyan. Pengertian huluj menurut ajaran ini adalah pemikiran yang ekstrim adalah tentang hulul,
Hulul yaitu Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu yang manusia yang telah dapat membersihkan hati dan melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana dan baqo. Sedangkan Nur Muhammadiyah yaitu ajaran Al-Halaj yang mengatakan bahwa Allah menciptakan penciptanya yang pertama kali melalui nurnya yang berasal dari sebagian dari dirinya, yang disebut sebagai Nur Muhammadiyah. Selain itu, terdapat Wahdat al-Adyan, yaitu agama-agama yang ada di dunia ini pada hakikatnya sama saja, yaitu yang disembah sama, yaitu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa. Pertanyaan nomor 2 yaitu jenis-jenis taubat menurut Zunun al-Misri. Menurut Zunun al-Misri, taubat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu taubat awam dan taubat hawas. Orang awam bertaubat karena kelalaian atau dari mengingat Tuhan. Zunun al-Misri berkata, taubat orang awam adalah taubat dari dosanya, taubat orang terpilih adalah taubat dari kekhilafannya, dan taubat para nabi adalah taubat dari kesadaran mereka akan ketidakmampuan mencapai apa yang telah dicapai orang lain. Jadi taubat hawas ini dibagi menjadi 2, sehingga Zunun al-Misri mengatakan jika jenis taubat itu terdapat 3 jenis taubat. Zunun al-Misri membedakan taubat atas 3 tingkatan. Yang pertama yaitu orang yang bertaubat dari dosa dan keburukannya. Yang kedua yaitu orang yang bertaubat dari kelalaian dan kealfaan mengingat Allah. Dan yang ketiga yaitu orang yang bertaubat karena memandang kebaikan dan ketaatannya. Dan pembagian taubat atas 3 tingkatan agaknya tidak harus dilihat sebagai keterangan yang bertentangan dengan apa yang telah disebut di atas. Pada pembagian ini, Zunun membagi lagi orang hawas atau taubat hawas menjadi 2 bagian, sehingga jenis taubat dapat dibedakan menjadi 3 macam. Pertanyaan yang ketiga yaitu pengertian thariqat, hakikat, syariat, dan ma'rifat. Yang pertama yaitu thariqat adalah jalan atau petunjuk dalam melakukan suatu ibadah sesuai dengan ajaran yang dicontohkan oleh Nabi dan dikerjakan oleh sahabat, tabi'in, sampai kepada guru secara berantai hingga saat ini. Contohnya seperti muraqabah, zikir, dan wirid. Macam-macam thariqat seperti thariqat hadiliyah, thariqat syahdiliyah, thariqat naqsabandiyah, halwatiyah, dan syatariyah. Dan pengertian ma'rifat adalah pengetahuan tentang Tuhan yang diperoleh melalui hati. Ma'rifat merupakan tingkat tertinggi dalam tasawuf yang hanya dapat dicapai setelah melewati tahap-tahap seperti taubat, tawakal, sabar, ridho, cinta, atau mahabbah. Contoh ma'rifat adalah tidak terlalu mengutamakan hal-hal yang bersifat nyata dan faktual. Karena dalam ajaran tasawuf, kenyataan yang tampak belum tentu benar dan tidak berambisi untuk mendapatkan kenikmatan yang banyak. Yang kedua yaitu syariat. Syariat mencakup seluruh hukum yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diwajibkan kepada hamba-hambanya. Hukum ini disampaikan melalui wahyu yang turun atau melalui lisan Rasul Muhammad SAW. Definisi syariat dalam makna umum ini mencakup hampir semua aktivitas yang dilakukan manusia, mulai dari segi akidah, moral, ibadah, pekerjaan, politik, hukum, kekuasaan, warisan, pemberian, dan lain sebagainya. Contoh dari syariat yaitu seperti hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Dan contoh hukum syariat yang wajib dikerjakan adalah sholat 5 waktu, menjalankan puasa saat bulan Ramadan, serta menggunakan hijab bagi seorang muslim yang beragama perempuan sebagai seorang wanita. Dan yang ketiga yaitu hakikat. Hakikat itu adalah penyampaian sampainya seorang salik pada maksud tujuan atau ma'rifah kepada Allah, seraya menyaksikan kilatan cahaya ilahiyah. Hakikat
juga dapat diartikan sebagai ilmu kebenaran dalam mengenal Allah dengan sebenar-benarnya atau ma'rifah. Penerapan hakikat dalam kehidupan adalah menebar keselamatan dan kedamaian bagi seluruh makhluk di muka bumi, mengutamakan pentingnya perdamaian dalam kehidupan sosial, dan contoh lainnya yaitu contoh lain yaitu pada hakikat hukum, yang berarti mencakup sistem hukum yang menciptakan sebuah aturan yang adil ke masyarakat. Pertanyaan yang keempat yaitu 10 tanda mahabbah. Yang pertama yaitu senang kalau bertemu Allah. Dalam dunia tasawuf, para wali yang mencapai maqam mahabbah bertemu dengan Allah melalui jalan kasyaf dan musyahadah. Mereka yang rasa rindunya menggebu-gebu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan cenderung menyukai kematian, sebab tidak ada jalan lain untuk mempercepat bertemu dengan Allah kecuali kematian. Tanda yang kedua yaitu mengutamakan apa yang diinginkan Allah daripada apa yang diinginkan oleh diri sendiri. Seorang hamba yang jatuh cinta kepada Allah, dia pasti mendahulukan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kepentingan sendiri. Dari sini muncul ketaatan sesungguhnya. Tanda mahabbah yang ketiga yaitu selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba yang cinta kepada Allah akan selalu memperbanyak zikir. Lisannya tidak akan pernah berhenti menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tanda mahabbah yang keempat yaitu suka berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika cintanya kepada Allah, maka senang bermunajat kepada Allah dengan bangun di malam hari melaksanakan sholat. Berdua-duaan yang dimaksud seperti ini adalah seperti beribadah yang hanya Allah dan dirinya sendiri yang mengetahui. Tanda yang kelima yaitu tidak menyesal kehilangan apapun asalkan bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang hamba betul-betul cinta kepada Allah, maka tidak akan pernah risau kehilangan apapun karena yang diprioritaskan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru dia akan risau ketika satu detik saja dia melupakan Allah. Tanda yang selanjutnya yaitu menikmati ketaatan, tidak merasa berat atau keberatan. Hamba yang jatuh cinta kepada Allah, maka apapun yang diperintah Allah akan dijalani dengan penuh kesenangan, tidak merasa berat ataupun keberatan. Tanda yang ketujuh yaitu bersikap lembut dan sayang kepada semua ciptaan Allah. Hamba yang cinta kepada Allah pasti sayang dan cinta pada semua makhluk ciptaan Allah. Tanda yang kedelapan yaitu muncul rasa takut atau khauf. Tanda yang selanjutnya yaitu tidak pamer. Orang yang sedang jatuh cinta lebih cenderung tidak pamer. Ia tidak memamerkan cintanya sebagai wujud pengagungan dan pemuliaan pada kekasihnya. Dalam hal ini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada orang yang suka memamerkan cintanya kepada orang lain, maka cintanya perlu dipertanyakan. Tanda yang terakhir yaitu tanda yang ke-10 adalah senang dan ridho pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba yang jatuh cinta kepada Allah akan merasa senang dan ridho pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda bahwa hamba itu senang kepada Allah adalah dia tidak merasa senang kepada makhluk, meski tubuhnya berbaur dengan makhluk, tetapi hatinya menyendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan kelima, pengertian al-hulul, wahda al-wujud, wahda al-syuyuh, dan ittihad. Yang pertama yaitu pengertian al-hulul, yaitu Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang telah dapat membersihkan hati dan melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana dan baqo. Pengertian hulul berarti bersemayam. Konsep ini mengajarkan bahwa Tuhan bersemayam atau hadir dalam diri manusia yang telah mencapai kesempurnaan spiritual. Contoh dan analogi dari al-hulul yaitu bayangkan cahaya matahari yang menyinari sebuah ruangan. Cahaya itu mengisi seluruh ruangan, tetapi tetaplah cahaya matahari. Begitu pula Tuhan bersemayam dalam hati seorang sufi, tetapi tetaplah Tuhan yang Maha Esa. Pengertian yang kedua yaitu wahdah al-wujud, berarti kesatuan
atau kesatuan wujud. Konsep ini mengajarkan bahwa pada hakikatnya hanya ada satu wujud tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang ada hanyalah manifestasi atau penampakan dari wujud tunggal itu. Contoh dan analogi dari teori wahdah al-wujud adalah seperti ini. Bayangkan lautan yang luas, gelombang, ombak, dan buih adalah bagian dari lautan itu sendiri. Begitu pula segala sesuatu yang ada di alam semesta adalah bagian dari wujud tunggal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu wahdah al-syuhud. Secara harfiah, wahdah al-syuhud berarti kesatuan dalam tasawuf, kesatuan dalam penglihatan. Dalam konteks tasawuf, mengacu pada keadaan di mana seorang sufi hanya melihat Allah dan dalam segala sesuatu. Tidak ada pemisah antara pencipta dan ciptaan dalam persepsinya. Contoh dan analogi dari wahdah al-syuhud yaitu seperti ini. Bayangkan seorang seniman yang begitu fokus pada karyanya sehingga ia melupakan segala sesuatu di sekitarnya. Baginya, kanvas dan kuas adalah perpanjangan dari dirinya sendiri. Begitu pula seorang sufi yang mencapai wahdah al-syuhud, ia hanya melihat manifestasi keindahan dan kesempurnaan Allah dalam segala ciptaannya. Pengertian yang ketiga yaitu yang terakhir, yang keempat, yaitu pengertian ittihad. Ittihad berarti penyatuan. Konsep ittihad ini mengajarkan bahwa pada tingkat tertinggi pencapaian spiritual, seorang sufi menyatu dengan Tuhan sehingga tidak ada lagi perpisahan antara keduanya. Contoh dan analogi dari ittihad yaitu seperti ini. Bayangkan tetes air yang menyatu dengan lautan. Tetes air itu kehilangan identitasnya dan menjadi bagian dari lautan. Begitu pula seorang sufi yang mencapai ittihad. Ia kehilangan identitas dirinya dan menyatu dengan Tuhan.